Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, belakangan santer dikabarkan akan kembali bermain di klub asal Italia, negara kelahirannya. Isu yang beredar di media sosial menyebut bahwa Barba kemungkinan akan dipinjamkan ke Pescara, yang berlaga di kasta kedua Liga Italia. Berita ini pun ramai diperbincangkan dan viral di berbagai platform sosial media. Media Italia juga menyoroti kemungkinan kembalinya Barba ke Liga Italia. Salah satunya, situs Il Centro melaporkan bahwa Federico Barba dikaitkan dengan klub Delfino Pescara. Klub tersebut tengah memantau situasi bek Persib ini, menjadikannya sebagai target utama pada bursa transfer Januari 2026. Target utama adalah Federico Barba, bek kidal kelahiran 1993 yang kini bermain di Liga Super Indonesia, tulis Il Centro. Namun, media itu juga menyampaikan kabar yang bisa menghibur pendukung Persib. Salah satu tantangan bagi Pescara adalah status kontrak Barba saat ini. Barba masih terikat kontrak dengan Persib Bandung, yang menjadi faktor penting dalam proses negosiasi antar klub. Selain itu, manajemen Pescara juga menghadapi kendala finansial, karena belum ada kesepakatan mengenai gaji, dan klub belum memberikan penawaran menarik kepada Persib. Dua hal ini menjadi hambatan utama bagi Pescara dalam mengamankan jasa Barba. Peminjaman dianggap sebagai opsi yang realistis untuk Pescara, meski terdapat syarat tambahan yang membuat klub Italia itu harus berpikir keras. Pescara perlu memastikan mereka tidak terdegradasi dari Serie B, agar bisa merekrut Barba secara permanen. Salah satu skema yang dibahas adalah menawarkan peminjaman dengan kewajiban membeli jika klub tetap bertahan di Serie B. Meski begitu, Pescara juga menyiapkan alternatif jika negosiasi dengan Barba gagal. Andrea Tiritello dari Virtus Entella dipertimbangkan sebagai pengganti untuk posisi bek tengah di klub tersebut. Persib Bandung dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain baru untuk putaran kedua musim 2025-2026. Kabar ini semakin menguat karena Persib baru saja melepas salah satu pemain asingnya, William Marsilio, sehingga kuota pemain asing kini berkurang. Beberapa nama pemain timnas Indonesia juga disebut-sebut sudah menyetujui bergabung dengan Maung Bandung, meski informasi ini masih berupa rumor. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Duhtar, angkat bicara mengenai rumor tersebut yang tengah ramai dibicarakan oleh Bobotoh. Namun, Umuh belum bersedia mengungkap siapa saja pemain baru yang akan bergabung, termasuk pengganti William Marsilio. Belum bisa dibocorkan, tapi ada penggantinya, ujarnya. Umuh menjelaskan bahwa Persib siap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain baru saat jendela transfer dibuka. Apalagi klub akan tampil di babak 16 besar AFC Champions League 2. Ia menambahkan, pelatih Glenn akan fokus membawa Persib dan nama Indonesia, bukan sekedar memikirkan keuntungan pribadi. Yang saya dengar seperti itu, mudah-mudahan terwujud. Kalau ada pemain mahal, cukup tambah 2 yang hebat saja, tambahnya. Selain itu, Umuh juga menanggapi rumor terkait peminjaman Rezaldi Hehanussa dan Hamrah Hehanussa. Menurutnya, kedua pemain sebenarnya masih layak bertahan di skuad Maung Bandung. Namun, keputusan soal pemain yang bertahan, hengkang atau datang, sepenuhnya berada di tangan pelatih Bojan Hodak. Kalau menurut saya, mereka masih layak di sini. Tapi itu kebijakan pelatih. Pemain lokal pun masih bisa bersaing dengan pemain asing. Saya tidak pernah ikut campur, jelasnya. Umuh menegaskan, meski sebelumnya Persib melepas Ciro dan David, klub tetap bisa berkembang dan tampil lebih baik. Persib Bandung kembali menjadi sorotan setelah gelandang timnas Indonesia, Tom Hey, memberikan kritik tajam terkait jadwal pertandingan Persib melawan PSM Makassar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember 2025, hanya 2 hari setelah perayaan Natal. Hey menilai keputusan ini sangat gila karena dianggap tidak memperhatikan kondisi fisik dan pemulihan para pemain setelah menjalani kompetisi panjang. Menurut Hey, akhir tahun seharusnya menjadi periode istirahat bagi pemain agar bisa memulihkan kebugaran dan menjaga performa tim. Penjadwalan pertandingan yang terlalu dekat dengan libur panjang, menurutnya, bisa berdampak negatif terhadap kesiapan tim di lapangan. Saya bisa bilang bagi saya ini sangat gila menempatkan pertandingan pada tanggal 27, ujar Hey dalam sesi konferensi pers menjelang laga. Ia menambahkan, timnya tetap akan berusaha profesional meski situasinya menantang.
Hey juga membandingkan Persib dengan tim-tim lain yang memiliki jeda waktu lebih panjang pada periode yang sama. Menurutnya, hal ini terasa kurang adil karena Persib harus segera kembali bertanding setelah liburan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa timnya akan tetap mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan menjaga profesionalisme di setiap laga. Kami sadar bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan kami. Kami akan tetap berlatih dan siap menghadapi pertandingan, tambah pemain bernomor punggung 33 itu. Masih berusaha meraih puncak klasemen Super League 2025-2026, pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, yakin target juara bisa tercapai jika kualitas pemain cadangan mampu menjadi penentu di setiap pertandingan. Saat ini, Persib Bandung menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi 31 poin, hanya berselisih 3 poin dari Borneo FC yang berada di puncak. Setelah melewati jadwal padat dengan 6 pertandingan dalam waktu singkat, Maung Bandung berhasil memangkas jarak dengan Borneo FC. Hodak menilai Borneo FC tetap menjadi lawan terberat karena mereka terus berupaya menjaga posisi puncak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya para pemain untuk tetap fokus dan konsisten agar bisa menyalip Borneo FC. Bagus, masih ada Borneo. 2 atau 3 pekan lalu, selisihnya 11 poin. Sekarang tinggal 3 poin, kata Hodak kepada media di Bandung. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC itu menambahkan bahwa Borneo FC juga menghadapi laga yang tidak mudah, termasuk pertandingan tunda pekan ke-8 melawan Malut United di Stadion Kiraha. Sementara itu, Persib akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Peluang untuk menyalip Borneo FC terbuka, sehingga Hodak ingin timnya meraih kemenangan. Ia meminta Mark Locke dan rekan-rekannya tetap fokus, termasuk dalam laga berat melawan Malut. Keadaan ini mengingatkan pada musim lalu ketika Persib memimpin klasemen Liga 1 pada pekan ke-17. Hodak berharap tim bisa mengulang pencapaian serupa, meski musim ini tantangannya berbeda karena Persib juga harus berlaga di AFC Champions League 2 2025-2026. Berbeda dengan musim lalu saat tersingkir di fase grup, Persib kini lolos ke babak 16 besar. Saya berharap tahun ini semuanya terulang. Bedanya, musim ini Persib lolos ke babak berikutnya di AFC, ujar Hodak. Meski jadwal padat, Hodak cukup optimis timnya bisa mencapai puncak klasemen. Namun, ia menekankan bahwa kunci keberhasilan Persib terletak pada kedalaman skuad. Menurutnya, mengejar posisi teratas tidak hanya mengandalkan 11 pemain inti, melainkan juga kualitas pemain cadangan yang dapat membuat perbedaan. Inilah alasan mengapa saya selalu mengatakan bahwa kami punya keunggulan dari kualitas pemain di bangku cadangan. Kami tidak hanya punya 11 pemain, tetapi 16-18 pemain. Itu yang membantu kami terus maju, jelas Hodak. Terkait target ke depan, mantan pelatih PSM Makassar ini ingin Persib menutup musim 2025-2026 dengan hasil terbaik di semua kompetisi. Selain mengejar puncak klasemen Super League, Persib juga diharapkan mampu bersaing di AFC Champions League 2. Lihat, saya selalu berharap kami bisa finish di peringkat pertama dalam segala hal, di setiap kompetisi. Itu selalu menjadi harapan kami, tuturnya. Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar bintang asal Korea Selatan, Son Heung-min, untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Langkah ini dianggap sebagai upaya besar untuk menggantikan peran William Marsilio yang kontraknya diputus Persib. Menurut sumber internal klub, manajemen Persib sudah mulai melakukan pendekatan awal kepada agensi Son Heung-min yang saat ini bermain di Liga Amerika Serikat. Meskipun tantangan finansial dan regulasi liga menjadi hambatan, klub asal Bandung ini optimistis bisa meyakinkan sang pemain untuk merapat ke Indonesia. Persib selalu ingin menghadirkan pemain kelas dunia yang bisa memberikan dampak besar di lapangan. Son Heung-min tentu saja salah satu target utama kami, ungkap seorang pejabat klub yang enggan disebutkan namanya. Son Heung-min sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mencetak gol dari berbagai posisi di lini serang. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menggantikan William Marsilio, tetapi juga meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pengamat sepak bola Indonesia menilai langkah ini ambisius. Kalau Persib berhasil merekrut Son, itu akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Namun, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk adaptasi pemain dan regulasi gaji pemain asing, katanya. Meski masih dalam tahap awal negosiasi, kabar ini sudah cukup memicu antusiasme bobotoh di media sosial. Banyak yang berharap Son Heung-min benar-benar bisa tampil bersama Persib di kompetisi musim depan. Persib sendiri dijadwalkan akan mengumumkan rencana transfer mereka secara resmi pada awal Januari 2026, bertepatan dengan dibukanya bursa transfer pemain.